Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Kusuma Ayu Fadilah, NIM 19011090001 dari kelas metode penelitian kualitatif 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa dalam Pembelajaran Daring menggunakan Portal Rumah Belajar Kemendikbud. Berikut adalah outline yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Yang pertama ada pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Lalu proses belajar mengajar pada hakikatnya merupakan suatu proses berpikir di mana siswa ditekankan pada proses pengetahuan melalui interaksi antara individu dengan lingkungan. Matematika sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang penalaran logis memiliki tujuan pembelajaran melatih dan menumbuhkan cara berpikir secara sistematis, logis, kritis, inovatif, dan mampu menyelesaikan masalah. Pada akhir tahun 2019, muncul wabah yang dinamakan COVID-19, di mana virus ini pertama kali muncul di Wuhan, China, dan masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret tahun 2020. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan bersosial berskala besar atau PSBB untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merubah aktivitas pembelajaran yang tadinya secara tatap muka atau luring menjadi pembelajaran secara online atau daring. Rumah belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru. Selanjutnya ada identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada kendala yang dialami oleh siswa dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan portal rumah belajar di masa pandemi COVID-19? Yang kedua, apakah fitur yang terdapat pada portal rumah belajar sudah mencukupi dalam memenuhi pembelajaran matematika? Yang ketiga, apakah pembelajaran matematika dengan portal rumah belajar sudah cukup efektif dalam membantu pembelajaran matematika secara daring? Yang keempat, apakah pengertian dari berpikir kritis matematis? Yang terakhir adalah apakah portal rumah belajar dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis di masa pandemi? Lalu, pembatasan masalah ini dibatasi oleh, pertama, penelitian dilakukan di salah satu SMP negeri bernama SMP Negeri 202 di Jakarta Timur. Lalu pokok bahasan yang diteliti adalah materi persamaan garis lurus pada peserta didik kelas 8. Kemampuan berpikir kritis matematis yang dimaksud adalah nilai atas skor hasil tes kecakapan siswa untuk memecahkan persoalan matematis dengan penalaran yang logis. Lalu rumusan masalah yang dapat diteliti yaitu dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana kemampuan berpikir kritis matematis siswa dalam pembelajaran daring menggunakan portal rumah belajar Kemendikbud. Dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tingkat kemampuan berpikir kritis matematis siswa dalam pembelajaran daring menggunakan portal rumah belajar di SMP Negeri 202 Jakarta. Manfaat penelitian yang pertama yaitu menginformasikan kepada guru bagaimana mengajarkan siswa dengan menggunakan konsep yang dapat mengacu kemampuan berpikir kritis siswa, memperluas wawasan dan menjawab keingintahuan peneliti mengenai tingkat kemampuan berpikir kritis matematis dalam pembelajaran daring menggunakan portal rumah belajar Kemendikbud di SMP Negeri 202 Jakarta. Lalu penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah kelengkapan referensi bacaan di perpustakaan UHAMKA, serta dapat digunakan dalam kepentingan ilmiah dan bahan masukan bagi penelitian yang akan datang. Selanjutnya adalah kajian teori. Kemampuan berpikir kritis matematis.
Berpikir kritis merupakan berpikir secara luas dan terbuka berdasarkan pengalaman seseorang, dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan sehingga mendapat suatu fakta dan informasi yang dapat diterima atau ditolak. Seseorang yang berpikir kritis akan mampu menyelesaikan masalah dengan sistem pemikiran yang abstrak, lalu menyusunnya dengan metode penyelesaian yang efektif. Lalu, portal Rumah Belajar. Rumah Belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran di era industri 4.0 yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru pendidikan anak usia dini, PAUD, sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas atau keguruan dan sederajat. Dengan menggunakan rumah belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Seluruh konten yang ada di rumah belajar dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Dalam portal rumah belajar terdapat beberapa fitur antara lain kelas maya, sumber belajar, bank soal, dan laboratorium maya. Yang ketiga adalah metodologi penelitian. Alur penelitian. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan selama proses penelitian berlangsung antara lain menentukan masalah yang akan diteliti, lalu mencari sumber rujukan yang relevan, selanjutnya menyusun proposal, melakukan persiapan penelitian, penyusunan instrumen penelitian, menentukan subjek penelitian, melaksanakan penelitian, menganalisis hasil penelitian, mengambil kesimpulan, dan yang terakhir adalah membuat laporan. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian dengan judul analisis kemampuan berpikir kritis matematis siswa dalam pembelajaran daring menggunakan portal rumah belajar Kemendikbud akan dilaksanakan di SMP Negeri 202 Jakarta pada bulan Mei 2021. Latar penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 202 Jakarta yang beralamatkan di Jalan Buluh Perindu 4 nomor 1 RT 17 RW 6 Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Prosedur dan metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan instrumen soal, observasi, dan wawancara. Lalu peran peneliti. Peran peneliti dalam penelitian ini antara lain pencetus ide penelitian, merancang proposal penelitian, membuat instrumen penelitian, menguji instrumen penelitian, menganalisis hasil penelitian, dan menyusun laporan penelitian. Data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer merupakan data yang didapat saat melakukan penelitian yang dapat bersumber dari guru, kepala sekolah, maupun siswa. Sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak didapat secara langsung dari penelitian. Namun data sekunder ini dapat mendukung dari data primer, misalnya seperti dokumentasi. Selanjutnya ada teknik dan prosedur pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data itu terdiri dari observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan prosedur pengumpulan datanya yaitu populasi dan sampel, di mana populasinya ini adalah SMP Negeri 202 Jakarta, dan sampelnya ini adalah siswa kelas 8 khusus yang sebanyak 4 kelas atau sekitar 100 orang. Lalu teknik analisis data. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif, yaitu sebagai berikut. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lalu pemeriksaan keabsahan data. Ini dilakukan dengan teknik regulasi data, yaitu peneliti mengawali penelitian dengan observasi, lalu pengujian instrumen, dan menganalisis hasil instrumen. Berikut ini adalah rujukan atau daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.